Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa urija bihi ilas samawatil ula wa ila sidratil muntaha wa ilal mustawa wa ila liqa'i rabbihil a'la amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala alaihi salatu wassalam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada takmir masjid ini dan juga umumnya kepada seluruh yang hadir kaum muslimin dan muslimat yang mana pada waktu ini memberikan izin waktu kesempatan kepada pribadi ulun untuk mengisikan tausiah di subuh ini dan sekaligus hadirin sudi kiranya akan memperdengari apa yang nantinya ulun uraikan. Dan tidak lupa sebelumnya, karena kita mengetahui tak ada gading yang tak retak. Sudah pasti yang namanya manusia punya kesalahan dan kehilapan, punya kekurangan. Dari karena itu ulun secara pribadi nantinya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, yang kurang pantas terhadap hadirin wal hadirat, pendengar yang berbahagia, ulun pribadi mengucapkan atau memohon dengan rendah hati agar sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak menyenangkan perasaan seluruh yang hadir pendengar, mohonlah dibukakan pintu kemaafan yang selebar-lebarnya. Yang saya hormati, mungkin ini ada para habaib, para ulama, guru-guru agama, dan pendengar sekalian yang sama-sama dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Rajab itu kita sudah mengetahui tentang peristiwa yang luar biasa. Di dalam kitab Sirajul Wahad diterangkan manakala Allah ingin memuliakan dengan satu kemuliaan terhadap Nabi kita, yang mana kemuliaan ini tidak pernah Allah berikan kepada orang yang sebelumnya Nabi kita
bahkan orang yang sesudah Nabi kita, kecuali diberikan oleh Allah kepada Nabi kita tentang Isra dan Mi'rajnya beliau. Baca sejarah, tidak ada orang yang mengalami pengalaman yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kita tidak membicarakan tentang Isra dan Mi'raj secara mendetail satu persatu. Kalau kita bicarakan mungkin memakan waktu yang panjang. Dan itu saya yakin waktu yang panjang itu menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak menyukainya. Mungkin panjangnya sampai siang jam berapa, itu sudah pasti tidak akan menyukai perasaan kita semua. Dari karena itu, saya bicara ada beberapa hal ketika Nabi Isra. Isra dan Mi'rajnya Nabi ada beberapa hal yang saya ungkapkan. Yang pertama, ketika Nabi Isra itu perjalanan Nabi di waktu malam, mulai Makkatul Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan beliau itu sebenarnya banyak yang beliau lihat. Cuma mengingat waktu, diceritakan sebagian kecil saja. Yang pertama dilihat Nabi ada satu lubang yang kecil dari batu. Yakhruju minhu saurun azim. Dari lubang yang kecil itu keluarlah satu ekor sapi yang besar. Manakala sapi itu sudah berada di luar dari lubang yang kecil itu, dia ingin kembali lagi masuk ke dalam lubang yang dia keluar, yang tempat dia keluar, tetapi tidak mampu lagi dia masuk. Nabi kita bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Apa yang dijawab Nabi? Apa yang dijawab Jibril? Kata Jibril, hadzal rajulu min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimah summa yandamu 'alaiha fala yastati'u ayyardaha. Wahai Muhammad, ini seekor sapi yang besar keluar dari lubang yang kecil, dia ingin masuk, tidak mampu lagi masuk. Ini tamsil daripada umat engkau, seorang laki-laki yang dia berkata, barangkali kata-katanya menyakitkan perasaan orang lain. Dan dia tidak bisa mencabut kata-katanya lagi. Kita sudah dapat memaklumi apa yang keluar dari lidah kita. Apa-apa yang sudah kita ucapkan, maka tidak bisa lagi kita mengembalikan, menarik kata-kata kita itu. Dalam bahasa Banjar, kada kawa, kada jadi baucap. Kenapa? Sebab ucapan sudah dilontarkan. Ahmad Dadir dalam kitab beliau mengatakan, payam bagi liman arada ayyatakallama at-ta'umulu bi akibatiha. Pantaslah bagi seseorang kalau dia ingin bicara, pikirkan dulu akibatnya. Pikirkan dulu apa akibatnya. Sebelum dia berkata-kata. Fa'in jalika lisanuh pala dawa'a laha, maka jika tergelincir, tersalah di lidahnya, barangkali kata-kata yang keluar menyakitkan perasaan orang lain, fala dawa'a, tidak ada obatnya, illa ta'ajjur wal musamah, kecuali dia minta ampun, minta ridha, minta ujur. Itu pun andai kata diberikan kemaafan, keampunan dari orang yang dia sakiti, masih membekas di dalam hatinya. Maka itu ada mengatakan, kalau lukai dengan pedang masih mudah cari obatnya, tapi kalau lukai dengan lisan lidah, kemana cari obatnya?
Maka itu Nabi pernah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat tidaknya manusia tergantung bisa tidaknya dia memelihara lidahnya. Selamatnya di dunia apalagi di akhirat tergantung seseorang itu bisa tidaknya memelihara lidahnya. Orang yang celaka di dunia lantaran dia tidak bisa menjaga lidahnya. Dikatakan karena mulut badanlah yang binasa. Karena mulut badan binasa. Maka itu disyaratkan lidah kita ini dibentengi dengan dua benteng. Pertama gigi. Gigi. Kalau memang masih ada giginya, kalau sudah usia 50, 60 tahun ke atas, giginya sedikit demi sedikit, satu persatu rontok. Ini pertanda orang tua. Orang tua itu tandanya pada umumnya yang pertama memutih rambutnya. Yang kedua, kendur kulitnya. Yang ketiga, barangkali giginya agak keropos. Kalau sudah tua, untuk mengerjakan aktivitas keagamaan terasa sulit. Maaf, kita-kita yang sudah umurnya mencapai 50 tahun ke atas, seperti saya ini kurang 160. Kurang 160 dan merasakan fisik sudah menurun. Namanya orang tua. Dan kita sebelum meninggalkan alam yang fana ini sudah ada penyesalan karena tidak menggunakan, tidak menghiraukan daripada hadisnya Rasulullah. Beliau pernah bersabda, syababaka qabla haramik, gunakanlah mudamu sebelum datang masa tuamu. Mau nuntut ilmu, mau ibadah, lagi muda. Kalau sudah tua, agak berat. Fisik kita, kesehatannya menurun. Pola berpikir kita tidak seperti dulu lagi, seringkali lupa. Seringkali lupa. Kalau kita menggunakan hadis Nabi, syababaka qabla haramik, bagi kita yang tua-tua sudah ketinggalan hadis itu. Dalam artian tidak bisa kita mengamalkan hadis itu. Cuma yang bisa kita sekarang ini yang tua-tua masih hidup, gunakanlah sabda Nabi, hayataka qabla mautik, gunakanlah masa hidup kamu sebelum datang masa matimu. Kita gunakan kesempatan yang ada, sisa-sisa umur kita. Kenapa dikatakan sisa-sisa umur kita? Barangkali kita bisa mengkalkulator, menghitung. Sekarang kita usia ada 50 tahun, 60 tahun, kemungkinan besar tidak akan hidup lagi lebih daripada itu. Pian yang sudah umur 70 tahun ini kira-kira hiduplah lagi 70 tahun. Kira-kira. Palingan ada yang 20 lagi ke depannya, berarti sisa umur. Kita gunakan sisa umur kita ini untuk berbuat hal-hal yang positif, yang baik, khususnya di bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali di perjalanan Nabi yang dilewati beliau waktu Isra. Satu yang saya ceritakan, masalah seekor sapi yang keluar tadi dari tempatnya dan tidak bisa kembali lagi. Dan satu lagi ketika Nabi Mi'raj
Mi'raj itu naiknya Nabi, dinaikannya Nabi mulai Baitul Maqdis menuju ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Nah, di waktu Mustawa, beliau waktu berada di Mustawa ini, beliau melihat satu orang laki-laki yang dipenuhi dengan cahaya. Biasanya apapun menimbulkan cahaya berarti itu baik. Rumah bercahaya bagus, masjid bercahaya bagus, orangnya bercahaya bagus. Nabi melihat seorang laki-laki yang dipenuhi, diliputi dengan cahaya. Beliau bertanya, amalakun, apakah ini laki-laki tergolong dari orang yang namanya malaikat? Malaikat. Kita wajib percaya adanya malaikat. Bahkan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada kita. Dan kita yakin malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari kita. Kenapa? Yang pasti menurut keyakinan kita, tiap-tiap dua orang itu didampingi oleh dua orang malaikat yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Berarti jumlah para malaikat itu melebihi banyaknya daripada jumlah manusia. Nah, Nabi bertanya, ini cahaya meliputi seorang laki-laki ini, apakah laki-laki ini dia seorang malaikat? Gila lah, dikatakan bagi Nabi kita Muhammad, itu hai Muhammad bukannya malaikat. Nabi tanya lagi, kalau bukan malaikat, an-nabiyun, apakah dia seorang nabinya Allah? Gila lah, dikata bukan hai Muhammad. Itu bukan malaikat, bukan nabi. Man huwa, kalau begitu siapa, kata Rasulullah, seorang laki-laki ini? Dijawab, ini seorang laki-laki dulunya hidup di dunia, lisanuhu ratbum bi dzikrillah, itu lidahnya seringkali menyebut nama Allah. Seringkali lidahnya menyebut nama Allah. Suka berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan, zikirnya orang-orang awam seperti kita ini dalam waktu 24 jam jangan kurang dari 300 kali. Jangan kurang dari 300 kali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya kalau zikirnya cuma 300 kali, untuk kita-kita insya Allah mampu. Cuma terkendala dengan adanya di hati malas. Coba kita hitung cuma 300 kali sehari semalaman. Kalau kita sholat 5 waktu sehari semalaman, dalam satu waktu itu zikirnya kita cuma 60 kali. Insya Allah yang hadir pendengar sekalian, kalau ingin mengamalkan zikir 300 kali sehari semalaman, insya Allah mampu. Karena ini memang zikirnya tingkatan orang-orang awam, orang-orang kebanyakannya. Kalau tingkatan para ahli tasawuf, zikirnya tidak kurang. Mereka itu 12.000 sehari semalaman. Laki-laki ini suka berzikir. Kita kadang-kadang zikir, jangankan 350 aja tiap hari. Kecuali ada orang tahlilan, haulan, baru ikut zikir. Sepi haulannya, sepi juga zikirnya. Dah, banyak-banyak orang aruh aja kata orang Hulu Sungai. Yang kedua, laki-laki ini dia hidup di dunia tidak pernah dia menyumpahi kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua sangat perlu. Daripada perlunya kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah menggandengkan perintah
tentang mentaati, mensyukuri nikmatnya Allah dan mentaati, berterima kasih kepada kedua orang tua lewat firman-Nya Allah, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian berterima kasih, bersyukur kepada aku, kata Allah. Kenapa? Sebab Allah luar biasa baiknya terhadap kita. Kita yang ada ini dulunya tidak pernah mesan minta kepada Allah, jadikanlah aku di dunia. Tidak pernah. Tahu-tahunya diciptakan oleh Allah. Dan penciptaan Allah kepada kita ini, ingat, menurut firman-Nya ada tujuan tertentu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali mengabdi, menyembah kepada aku. Hendaklah kalian bersyukur dengan apa-apa nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah. Allah baiknya luar biasa kepada kita. Manakala kita dijadikan oleh Allah persiapan untuk kehidupan kita di dunia, sudah disiapkan oleh Allah. Allah siapkan keperluan kita hidup di dunia. Makanan, tempat tinggal dan sebagainya sudah Allah siapkan. Maka itu kita bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Nikmat Allah luar biasa banyaknya, sampai-sampai Quran mengatakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Daripada banyaknya nikmat Allah. Di dalam diri kita saja nikmat Allah luar biasa. Dalam diri kita nikmat Allah luar biasa. Maka itu Allah suruh kita agar berterima kasih kepada Allah. Nah kemudian wali walidaik, dan berterima kasihlah kalian terhadap kedua orang tuamu. Dan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita menjadi ukuran tentang ridanya Allah terhadap kita. Tentang murkanya kepada Allah terlihat dengan bagaimana kita berbuat baktinya kepada kedua orang tua, atau murkanya Allah terlihat dengan murkanya kedua orang tua. Maka itu Rasulullah pernah bersabda, "Sukhtullah ridallah bi ridal walidain." Ridanya Allah terletak dengan keridaan kedua orang tua. Sebaliknya, murkanya Allah itu pun terletak dengan murkanya kedua orang tua. Kita bisa melihat diri kita apakah kita diridai oleh Allah atau tidaknya. Lihatlah kebaktian kita kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, kemudian laki-laki yang dilihat penuh dengan cahaya, pekerjaannya yang ketiga di dunia, qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hati laki-laki ini bergantung di dalam masjid. Dalam artian hatinya terpaut dengan masjid. Suka dia mendatangi masjid. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazamatal masjidi fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang laki-laki, dia mulazamah, dia seringkali ke masjid, saksikanlah, kata Rasulullah, orang itu beriman dengan Allah. Kenapa beliau bersabda berani mengatakan orang itu beriman kepada Allah?
sebab acuannya firman Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Dan kita pun yakin orang yang suka ke masjid itu orang yang beriman, orang yang baik, orang yang saleh. 99% orang ke masjid itu orangnya baik. Mungkin ada 1% orang yang jahat ke masjid juga nyolong jam. Ada itu kejadian, pernah kejadian. Cuma barangkali 1% aja itu. Maka itu kita usahakan hati kita mencintai masjid agar kita dapat sertifikat iman kita dari Rasulullah lewat sabda beliau tadi, orang yang suka ke masjid itu dipastikanlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Isra dan Mi'raj Nabi kita yang telah beberapa tahun berlalu, yang terakhir adalah menghasilkan sembahyang 5 waktu. Yang 5 waktu. Daripada pentingnya sembahyang 5 waktu itu, dikatakan di dalam kitab As-salatu imaduddin, sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Paman akamaha faqad akamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang itu dia mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan akan sembahyang itu, pada hakikatnya dia meruntuh agamanya. Sembahyang 5 waktu sangat penting. Bahkan menjadi penentuan diterima tidaknya amal kita nanti di akhirat. Lewat sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in wujidat tamatan kubilat, wa in wujidat naqisatan ruddat. Hari kiamat kata Rasulullah yang pertama-tama diperiksa seluruh amalnya hamba manusia yang baik-baik adalah sembahyang 5 waktu. Fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amali. Jika itu sembahyangnya, salatnya diperiksa baik, diterima salatnya, sembahyangnya, dan diterima pula amal-amal kebaikan yang lainnya. Wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Andai kata diperiksa salatnya tidak sempurna, maka ditolak salatnya dan ditolak pula amal-amal kebaikan yang lain. Nah, berarti sembahyang 5 waktu ini penentuan diterima tidaknya seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan. Jangan sampai salat yang kita kerjakan kurang, yang mengakibatkan nantinya akan ditolak seluruh amal kebaikan kita. Nah, cuma untuk melaksanakan salat 5 waktu ini kendalanya banyak, rintangannya besar. Apa kendalanya, rintangannya? Kita bisa meninggalkan sembahyang 5 waktu diterangkan karena mengurus urusan kehidupan kita di dunia ini. Jangankan orang yang susah, kadang-kadang orang yang kaya pun seringkali meninggalkan salat yang 5 waktu. Kenapa? Lantaran terlalu sibuk dia mengurus harta. Dulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah di Madinatul Munawwarah yang bernama Sa'labah Ibnu Hatib. Dia ini tergolong orang yang susah.
fakir. Karena fakir itu yang paling rendah ekonominya. Kalau miskin naik sedikit ekonominya agak baik. Ini Sa'labah, sahabat Nabi, dia mengerjakan salat 5 waktu dengan baik. Bahkan selalu berjamaah di Masjid Nabawi. Cuma ini Sa'labah ketika selesai salat, kan salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diselesaikan diakhiri dengan salam. Tiap kali Sa'labah selesai salat, dalam artian salam ke kanan, salam ke kiri, dia keluar masjid pulang ke rumah. Dia ke masjid, dia pulang ke rumah. Langsung. Tidak turut serta dengan Rasulullah baca wirid macam-macam doa itu dan sebagainya. Suatu hari ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai Sa'labah engkau selalu pulang setelah salam daripada melaksanakan sholat? Apa jawab Sa'labah? Wahai Rasulullah, mau tidak mau saya cepat pulang ke rumah selesai sholat berjamaah di sini, lantaran baju yang saya pakai ini istri saya yang nunggu di rumah, dia ingin pakai untuk melaksanakan sholat. Kira-kira ada lah di antara yang hadir dan pendengar sekalian yang susah sama dengan Sa'labah ini. Baju yang dia pakai ditunggu oleh istrinya di rumah untuk melaksanakan salat. Sehingga kalau saya Rasulullah salat baca itu dan sebagainya, bagaimana istri saya di rumah? Kata Sa'labah, wahai Rasulullah, kalau begini keadaan saya, mungkin kedepannya ibadah ya begini-beginilah, tidak bisa ikut baca itu dan sebagainya. Dari karena itu, tolong wahai Rasulullah, doakan agar saya menjadi orang yang kaya. Apa jawab Nabi? Wahai tidak usah wahai Sa'labah kamu kaya, nanti kamu kaya akan celaka, kata Rasulullah. Sebab kata Rasulullah, qalilun tuaddi syukra khairu min katsiri la tutikuhu, sedikit harta yang engkau miliki, engkau bisa mensyukurinya, lebih baik daripada banyak kalau engkau tidak bisa mensyukurinya. Qalilun tuaddi syukra khairu min katsiri la tutikuhu. Harta yang sedikit engkau miliki bisa mensyukurinya, ibadah tidak terganggu, kebaikan-kebaikannya bisa dilaksanakan, sudah lebih baik daripada banyak harta. Kalau harta itu menjadi halangan rintangan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tetapi Sa'labah satu kali minta doakan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mendoakan. Yang kedua kali ketemu lagi minta doakan lagi, tidak mau Nabi mendoakan. Yang ketiga dia minta doakan kepada Rasulullah dengan bersungguh-sungguh, bahkan bersumpah, wallazi ba'asa bil haq, tolong wahai Rasulullah doakan demi nama Allah yang sebenarnya yang mengutus engkau. Nanti kalau saya kaya, akan saya berikan hak-hak harta yang saya miliki itu kepada orang-orang yang berhak. Dia bersumpah. Akhirnya Nabi doakan, mudah-mudahan Sa'labah menjadi orang yang kaya. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Ringkasnya, diberi oleh Rasulullah 1 ekor kambing
yang sudah bunting. Bawa oleh Salabah pulang ke rumah, dia pelihara kambingnya, beranak, melahirkan banyak-banyak. Bahkan dalam kita perkembangan banyaknya kambing Salabah itu kadud, laksanakan berkembangnya, cepat perkembangannya seperti ulat. Akhirnya sedikit demi sedikit ibadah Salabah menurun. Kalau dulu tidak ada kegiatan mengurus harta, dia sanggup tiap waktu sembahyang di masjid berjamaah dengan Rasulullah. Manakala sudah punya kambing, yang dulunya tiap waktu sehari semalaman ini 5 waktu, cuma 1 waktu. Biasanya aktif terus, cuma 1 waktu. Banyak lagi kambingnya yang diurusnya, salatnya ke masjid cuma seminggu sekali Jumat. Banyak lagi kambingnya pindah ke lokasi yang baru, ternyata salatnya ke masjid setahun cuma 2 kali. Lantaran dia mengurus harta. Yang akhirnya Salabah ini kaya raya dan Nabi mengutus 2 orang amil. Ini amil ini sebenarnya amil zakat itu bukan orang-orang yang mau berzakat mengantar, semestinya amil itulah yang berjalan mencari orang-orang yang mau zakat kepada amil. Diutus oleh Rasulullah 2 orang amil untuk mengambil zakat kambingnya Salabah. Manakala utusan ini datang kepada Salabah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Salabah. Biasanya gitu. Kalau waktu susah, Waalaikumsalam. Kalau sudah kaya, Waalaikumsalam. Sebagian kecilnya ada begitu. Bukan semua orang enggak. Sebagian kecilnya. Jalannya berubah, kalau miskin kayak ribet. Kalau sudah kaya, lenggang-lenggoknya luar biasa. Sebagian kecilnya. Kata utusan Rasulullah ini, kami diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat kambing engkau wahai Salabah. Apa jawab dia? Zakat atau pajak? Ringkasnya dia nolak untuk mengeluarkan zakat kambingnya. 2 utusan ini kembali lapor kepada Rasulullah. Cuma Salabah ini orang yang cerdik, biasanya, dan boleh dikatakan orang-orang yang kaya, yang sukses di bidang apapun, orangnya pintar, cerdik. Lihat orang yang sugih-sugih di kampung ada dan bongolnya. Ya kan? Pintar-pintar. Orang yang sukses berdagang, jualan apa, orangnya pintar melobi. Walaupun yang dijualnya cuma makanan, seperti gorengan apa. Maka potongannya dirubah-rubahnya untuk menarik para pembeli. Kalau ini orang sudah agak bosan makan, gantinya lagi. Padahal bahannya sama. Di hulu sungai itu biasanya ada pisang, dipotong-potong, kasih tepung, ya kan? Kalau langsung digoreng, jadi apa di sini nyambat? Pisang goreng? Apa? Tidak tahu lah di sini. Sanggar biasanya langsung yang pisang dibelah 2. Tapi kalau yang dicincang-cincang itu kemudian digoreng, apa namanya itu? Nah, yang jualan ini menyajikan makanan ini, orang beli, kemudian beberapa waktu seminggu ke depannya sudah dilihatnya orang agak bosan, ini sama bahannya ini juga dirubahnya lagi. Siap? Apa yang orang kami nyambat rinjing? Up. Jadi lempeng.
payu lagi, laris lagi. Dilihatnya orang peminatnya udah kurang, dirubahnya lagi. Cari pelepah pisang, daun. Akhirnya dia kaya. Ini orang yang pintar. Nggak itu aja yang dijualnya. Ini Salabah ini orang pintar. Dia menganggap dirinya ini tidak mentaati Rasulullah. Bagaimana nanti kalau Rasulullah memvonis dirinya menjadi orang yang murtad, yang tidak taat. Dia khawatir kalau Rasulullah memerangi dia, Rasulullah akan mengambil seluruh kambingnya. Sudah kata Salabah, aku jakatlah sudah. Semua jakatnya bukan karena Allah, mencari jalan agar selamat. Jangan sampai dituding oleh Rasulullah menjadi orang yang jahat. Salabah berangkat menuju ke tempat Rasulullah bawa kambing. Belum lagi Salabah datang ke tempat Rasulullah, Allah perintahkan Jibril turunlah engkau temui Muhammad, katakan jangan terima zakatnya Salabah. Kenapa? Dia zakatnya bukan karena Allah, bukan karena melaksanakan hukum yang semestinya. Tahulah sudah Nabi. Datang Salabah bawa zakat kambing. Maaf, saya tidak bisa terima zakat kamu. Allah yang larang. Pulanglah Salabah membawa kambingnya, zakat yang akan diberikannya kepada Rasulullah. Wafat Rasulullah, datang lagi ini Salabah bawa kambingnya sebagai zakat kepada khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah. Menghabiskan waktu lah. Sampai dah. Nanti kita sama-sama salat isyraq sebab luar biasa manfaatnya. Rasulullah pernah bersabda, siapa salat subuh berjamaah, kemudian nunggu waktu sampai waktu isyraq di tempat ini, di masjid ini, di tempat dia salat berjamaah tadi, kemudian dia salat isyraq, maka Allah janjikan lewat Nabi kita pahalanya mencapai seperti pahala haji dan naik umrah. Jadi luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencapai pahala haji dan umrah. Nah, Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah. Saya kira dulu waktu masih kata Oma Irma bujangan. Waktu bujangan saya ngaji tentang Abu Bakar Siddiq, itu mertuanya Rasulullah. Saya kira usia Abu Bakar itu karena mertua Nabi lebih tua dari Rasulullah. Ternyata tidak. Lebih tuanya Rasulullah usia Abu Bakar 2 tahun beberapa bulan. Kenapa saya mengira itu Abu Bakar lebih tua dari Rasulullah? Ditunjang oleh 2 faktor. Faktor pertama karena namanya Abu Bakar lebih tua didengar ketimbang dengan nama Muhammad. Kebebinian tuh. Bilangaran Aisyah itu Anum didengar. Bilangaran Saudah Tuha. Bujur kah? Didengar. Pariksa Tatuha Aisyah sekalinya. Tapi didengar. Nah, Abu Bakar ini kita dengar nama beliau agak tua daripada Muhammad. Faktor yang kedua, saya mengira Abu Bakar ini lebih tua daripada Muhammad Nabi kita. Lantaran Abu Bakar mertuanya oleh Nabi kita. Pada umumnya mertua itu lebih tua daripada mantu. Tapi kalau bicaranya oke,
bisa juga tua mantu daripada mertua. Adakah? Ada. Satuha minantu pada mintuha. Repot ini mertua manggil apa? Manggil anak tua lah. Nah, ketika bawa zakat kepada Abu Bakar menolak. Maaf kata Abu Bakar, jangankan saya, Sayyiduna Rasulullah saja beliau menolak zakat kamu. Pulang lagi. Wafat Abu Bakar ganti Khalifah Sayyidina Umar, datang lagi ditolak lagi oleh Umar sampai zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, datang lagi Sa'labah bawa zakat kambingnya. Sayyidina Utsman menolak sehingga binasalah imannya Sa'labah ini. Kenapa? Karena tidak menurut apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak usah kaya kamu Sa'labah, nanti kalau kaya kamu binasa. Masjid tempat ibadah kita. Paling bagus tempat ibadah adalah masjid. Di rumah ibadah bagus. Ditinjau dari tempat ibadah, rumah, masjid, yang baik adalah masjid. Ditinjau tempat ibadahnya. Tetapi kalau ditinjau tentang pahala berjamaahnya, tergantung banyak orangnya. Andai kata di masjid ini cuma 10 orang yang sholat berjamaah, di rumah itu ada 50 orang, maka pahala berjamaahnya banyak di rumah daripada di masjid. Tentang pahala jamaahnya. Tetapi kalau tentang tempatnya, bagus di masjid dari rumah. Maka itu di masjid itu ada disiapkan pahala sunat. Ketika kita ingin masuk ke masjid baca doa ini dapat pahala. Ketika kita masuk masjid melangkah batis kanan dapat pahala. Ketika kita masuk ke masjid lalu kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dapat pahala. Duduk kemudian niat i'tikaf dapat pahala. Maka itu keutamaan tempat itu adalah masjid ketimbang rumah. Kira-kira inilah yang disampaikan mengingat waktu. Sampai kira-kira isyraq lah. Ya, cukup.